Nah, yang perlu kalian pelajari di awal terkait RabbitMQ ini adalah komponennya gitu. Sebenarnya cukup sih untuk kita mengetahui lima hal ini ya. Yang pertama, producer, exchange, queue, consumer, dan binding. Jadi producer ini aplikasi atau service yang mengirimkan pesan ke RabbitMQ. Jadi ini si pengirim data ya, atau pesan gitu ya. Kemudian exchange ini bagian yang menerima pesan dari producer. Artinya kalau ada pesan masuk akan melewati exchange dulu nih, seperti itu. Kemudian queue, nah ini tempat pesan disimpan gitu ya. Jadi setelah dari exchange, kemudian kita udah tahu routing key-nya, maka akan disimpan di queue seperti itu. Kemudian untuk consumer-nya, consumer ini aplikasi atau service yang mengambil pesan dari antrian gitu. Jadi dari queue kemudian diproses oleh dia nih. Jadi consumer ini akan terkoneksi ke queue ini. Kemudian untuk binding ini penghubung antara exchange dan antrian. Jadi exchange dan queue ini tidak bisa langsung terkoneksi, jadi perlu yang namanya binding gitu. Nah, cara install teman-teman bisa lihat di link berikut ini. Mungkin kita sambil buka aja ya. Nah, ini cara untuk install RabbitMQ. Ada beberapa cara, ada yang menggunakan Docker, ada yang menggunakan Linux, Windows, atau macOS ya. Kemudian karena di sini saya menggunakan Docker, mungkin kita coba menggunakan Docker aja ya. Nah, mungkin buat yang belum tahu Docker, mungkin bisa dipelajari dulu apa itu Docker. Nah, nanti di terminal atau lokal kalian, misalkan kalian tinggal cek aja udah ada belum gitu. Misalkan Docker PS. Nah, artinya kalian udah punya nih Docker di lokal laptop kalian gitu, atau Docker info gitu ya. Nah, ini ada informasi terkait Docker gitu ya. Kemudian kalian tinggal copy aja, kemudian tinggal dijalankan saja seperti ini. Nah, ini sudah jalan ya, seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke browser. Biasanya default untuk portnya adalah 15672 untuk UI-nya ya. Jadi RabbitMQ ini bisa diakses menggunakan UI atau menggunakan command line gitu. Jadi di sharing hari ini kita menggunakan UI ya. Oh ya, ini langsung login ya. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Jadi untuk default username dan password ini kalian bisa menggunakan guess gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di halaman admin ini ada terkait users ya. Kemudian di sini ada overview, di sini kalian bisa lihat terkait deskripsi server, tapi ini untuk awal-awal nggak perlu kalian menjadi concern ya. Kemudian di sini ada type connection, nanti ada berapa consumer atau producer yang akan koneksi ke RabbitMQ. Kemudian channel ini mungkin nanti bisa kita belum bahas ya untuk mendalami. Kemudian exchange, nah ini yang akan kita bahas tadi, beberapa komponen terkait exchange. Dia akan menerima data dari produser tadi ya. Kemudian ada queue ya di sini, tapi di sini belum ada, jadi nanti kita coba sambil praktik aja. Mungkin balik lagi setelah install. Nah, kita bahas terkait exchange dulu. Jadi saat mengirimkan data ke RabbitMQ, data harus dikirim ke exchange. Jadi tidak langsung ke penerima data, tapi diterima di exchange terlebih dahulu. Exchange yang akan menentukan kemana data akan didistribusikan sesuai dengan tipe exchange yang dibuat. Jadi nanti ada tipe-tipe exchange ya. Kira-kira secara gambarnya seperti itu. Mungkin coba ini dulu ya, saya coba simulasikan seperti apa. Nah, untuk di UI sendiri sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Jadi ketika kita mau menambah exchange, tinggal tambah aja di sini. Misalkan kita mau bikin notif gitu ya, notification lah.
Kemudian tipenya direct. Untuk saat ini kita belum bahas terkait tipe, tapi kita set aja direct seperti ini. Nah, ini akan berhasil dibuat seperti itu ya untuk exchange. Kira-kira semudah itu ya untuk membuat exchange. Kemudian lanjut queue. Nah, queue ini antrian tadi ya, udah sempat dijelaskan juga, tempat menyimpan untuk menyimpan data yang diterima dari exchange. Jika exchange tidak memiliki queue, maka data yang dikirimkan oleh produser akan hilang karena exchange bukan tempat menyimpan data. Queue akan digunakan oleh konsumer penerima data. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi di dalam RabbitMQ ini ada exchange, ada queue. Nanti di queue ini akan dikonsum oleh konsumer. Seperti itu. Mungkin kita langsung praktek aja ya. Misalkan kita ingin membuat queue ya, di sini dengan kita kasih nama misalkan email. Nah, di sini udah ada ya queue-nya. Kemudian mungkin kita bisa bikin SMS. Kemudian kita bisa bikin WhatsApp gitu. Kira-kira queue seperti ini ya. Mungkin kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nah, binding. Nih, binding ini merupakan koneksi untuk menghubungkan antara exchange dan queue. Saat membuat exchange dan queue, secara default kedua hal tersebut tidak saling terhubung. Jadi kita tadi udah bikin exchange, kemudian kita udah bikin queue, tapi itu belum saling terhubung. Jadi kita harus menghubungkannya dengan melakukan binding. Kita lihat secara flow-nya seperti ini. Jadi ada exchange, ada queue. Nah, dari sini adalah binding-nya. Mari kita coba dulu ya. Jadi di sini ada email, kita SMS dan WhatsApp. Kita mau menghubungkan ke exchange notification. Sebenarnya bisa melalui exchange, kita binding ke queue atau sebaliknya. Tapi kita mungkin lebih mudah untuk dari setiap queue ini kita binding ke exchange yang notification. Mungkin cobanya kita masuk dulu ke queue. Nah, di sini ada binding di sini ya. Jadi tadi exchange-nya apa? Misalkan notification. Misalkan routingnya apa? Ini tadi email ya. Berarti kita misalkan bikin routing key-nya adalah email. Seperti itu. Dan kita binding. Kemudian di sini ada informasi ya. Jadi exchange notification akan mengirimkan data ke queue ini jika routing key-nya adalah email. Kemudian kita lanjut ke SMS, sama ya. Kita di sini kita tulis notification. Kemudian kita tulis routing key SMS misalkan. Dan kita lakukan hal yang sama dengan WhatsApp, notification, kemudian routing key-nya WA misalkan. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk routing key. Mungkin kita coba dulu ya. Misalkan kita kirim dulu, kita kirim pesan misalkan. Nah, di sini kalau kita buka exchange-nya, ini ada informasi ini terkoneksi dengan beberapa queue ya, dengan routing key yang ada di atas. Kita mau coba kirim message, misalkan kita mau target kita adalah kirim pesan atau data ke queue email misalkan seperti itu. Nah, kita tinggal tulis di sini email. Kemudian ini tes data untuk email notif misalkan seperti itu. Nah, kita publish saja di sini. Lalu ada informasi message publish gitu ya. Kemudian kita ganti misalkan SMS. Kemudian di sini ganti jadi SMS, kita publish lagi. Kemudian WA, di sini WA juga. Kemudian kirim publish. Nah, kita bisa lihat di queue nanti akan ada. Nah, ready ini artinya pesan yang sudah masuk ya. Email, SMS, WhatsApp. Bagaimana cara melihatnya? Nah, cara lihatnya sebenarnya tinggal kita masuk ke queue-nya. Ini kan ada datanya ya, berarti ada data yang sudah tersimpan di queue email misalnya. Lalu kita pengen lihat data apa sih yang dikirim gitu. Nah, ini bisa menggunakan fitur get message. Tapi di sini ada egg mode. Kalau misalkan kalian pengen untuk diantrikan kembali, nah ini bisa pilih yang ini. Tapi kalau misalkan
kalian misalkan udah merasa oh udah cukup kita konsum, kemudian tolong dihapus gitu ya, kemudian bisa milih ini. Kalau di reject, nah itu seperti ini. Nanti untuk reject kita bahas di materi lain ya. Kemudian kita coba automatic egg, artinya ekspektasi kita adalah pesan yang ada di queue ini kita konsum, kemudian data atau pesan tersebut terhapus ya. Kita coba. Nah, di sini dapat tes data untuk email notif. Nah, ekspektasi kita datanya akan nol lagi, gitu. Jadi udah terkonsum. Kemudian hal yang sama juga kita bisa lakukan di SMS, kita tinggal get message saja. Nah, ini untuk dapat ya tes data untuk SMS notif. Kemudian asumsinya adalah, ekspektasinya adalah data ini harusnya, oh tadi saya belum memilih egg ya, jadi diantrikan kembali, harusnya egg. Harusnya di sini turun seperti itu. Dan WhatsApp juga bisa kita get message, automatic egg. Nah, datanya juga harusnya juga hilang ya di antrian. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya,